Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang di program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu Anda semua di ruang ini. Saya bersyukur sekali bisa membawakan program Bekal Hari ini kepada Anda semua. Terutama untuk yang pertama kali mendengarkan program Bekal Hari ini. Saya sangat terhormat untuk menerima Anda semua di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari, jam 6 pagi, yang berisi firman Tuhan, yang saya percaya bisa memperlengkapi rekan-rekan semua dalam menjalani kehidupan karir, keuangan, bisnis, pelayanan, dan keluarga rekan-rekan semua. Saya menikmati program Bekal Hari ini dan saya percaya rekan-rekan juga pasti bisa menikmati program Bekal Hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau mau berbicara, Kau pasti mau memberikan sesuatu, memberikan firman Tuhan untuk kami, supaya kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang menerangi jalan kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami, untuk kami boleh berjalan tanpa terantuk Tuhan. Kami bisa berjalan diterangi firman Tuhan. Kami bisa berjalan dengan lurus, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah Bapa hari ini, mungkin banyak yang tidak kami mengerti, banyak orang juga yang tidak mengerti kondisi-kondisi saat ini, tapi kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami sebelumnya, dan kami pasti melewati masa-masa ini dengan luar biasa. Tuhan berhasil dan bisa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami, buat banyak orang, buat bangsa kami, bahkan buat bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus lingkupi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang semuanya di program Bekal Hari. Terima kasih sudah hadir di program ini. Pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema tak ada yang mengerti ya. Saya akan bacakan ayatnya, ini dari Kejadian 41 ayat 14 sampai seterusnya. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Fir'aun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, ya, tetapi tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ya, kemarin kita membahas bagaimana kita belajar dari Yusuf, cara atau bagaimana caranya menepis menepis yang buruk ya. Menepis hal-hal yang buruk yang terjadi, bahkan bermegah atas kesulitan kita, ya, bangga dengan kesulitan yang kita alami,
sambil tetap melakukan yang terbaik. Nah, ini kisah lanjutannya dari Yusuf ya. Kisah ini adalah ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi karena tidak ada ahli yang bisa, ya. Luar biasa ya, tidak ada ahli. Padahal di situ ahli astrologi, ahli nujum, ahli mimpi semua ada di situ, tapi semuanya nggak bisa mengartikan mimpi itu. Mimpinya adalah di mana sesuatu yang buruk memakan sesuatu yang baik dan kondisinya tetap buruk ya. Lembu yang kurus dan buruk ya, tinggal kulit pemalu tulang, memakan lembu yang gemuk. Tetapi setelah lembu yang gemuk dimakan, lembunya tetap kurus dan buruk seperti semula. Kondisi buruk yang tidak ada seorang pun bisa mengerti kenapa bisa terjadi. Di masa itu konteksnya adalah kekeringan yang sangat dahsyat selama 7 tahun, setelah kelimpahan selama 7 tahun. Ya. Jadi ada kelimpahan dulu selama 7 tahun, baru ada kekeringan selama 7 tahun. Yang kurus memakan yang gemuk. Ya. Dikatakan kekeringan itu terjadi di seluruh bumi. Ya. Firman Tuhan katakan di seluruh bumi ya, selama 7 tahun pada konteks saat itu. Nah mungkin konteks yang mirip saat ini adalah pandemik COVID-19 yang terjadi di seluruh bumi. Ya. Semua mengalami kesulitan karena masalah ini. Mungkin nggak semua kena masalah karena penyakitnya. Ya. Ada beberapa negara yang mungkin berhasil menahan kematian lalu bisa menyembuhkan ya. Tidak semua kena masalah di penyakitnya, tetapi seluruh dunia terkena dampak ekonominya. Perekonomian berat sekali di seluruh dunia saat ini. Belum ada satu orang atau negara pun yang mengerti bagaimana menyelesaikan ini. Tapi saudara, saya yakin cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda ya. Ketika banyak orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan kita untuk masa ini. Tuhan tidak membiarkan kita ditinggalkan sendiri. Waktu saya baca ayat ini, perikop ini, Tuhan seperti berbicara kepada saya. Kamu lihat, orang melihat bahwa saat ini ada kekurangan setelah sebelumnya ada masa kelimpahan. Tetapi sebetulnya cara pandangku terbalik. Aku sudah menyediakan 7 tahun kelimpahan sebelum memberikan 7 tahun kekeringan. Kelimpahan 7 tahun menggambarkan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi kondisi 7 tahun kekeringan ini. Mungkin bukan kelimpahan keuangan ya, tapi kelimpahan sikap hati, kelimpahan kasih, kelimpahan kekuatan untuk menghadapi masa-masa ini. Orang lain fokus pada kekurangan yang sedang terjadi saat-saat ini. Mari kita fokus pada apa yang Tuhan sudah siapkan, kelimpahan apa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan kepada kita sebelum masa-masa ini terjadi. Saya yakin saat ini hati kita tetap tenang menghadapi kondisi ini. Saya yakin hati kita tetap bisa mengasihi dan menolong orang yang membutuhkan, bahkan pada masa kekurangan seperti ini. Saya yakin kita bisa tetap kuat pada hari-hari ini. Kelimpahan itulah yang Tuhan sudah siapkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, jauh sebelum pandemik ini terjadi. Saudara, iblis tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Kekeringan tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Selama engkau menyadari bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan engkau semua, saya, kita semua, untuk melalui semua ini. Saya yakin Tuhan sudah mempersiapkan 7 tahun kelimpahan untuk kita sebelum kita menghadapi 7 tahun kekeringan ini. Kita punya hati yang besar, kita punya kasih yang besar, kita punya belas kasihan buat orang-orang yang membutuhkan. Kita punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi semua ini. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan, tepat pada waktunya, supaya kita bisa menghadapi masalah ini. Tuhan katakan sampai masa putih rambutmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, hai orang benar, engkau orang benar. Dan tidak akan membiarkan anak-anakmu meminta-minta roti. Anda yang punya anak-anak, anak-anak yang sudah bekerja, tidak akan pernah anak-anakmu dibiarkan meminta-minta roti. Karena engkau adalah orang benar, kita semua orang benar. Ketika semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan kelimpahan untuk kita untuk bisa melewati ini semua. Mari kita kuatkan hati kita semua rekan-rekan. Iblis tidak akan pernah bisa mengalahkanmu bahkan dalam masa-masa sulit ini.
Kita akan menjadi pemenang, kita akan berhasil melewati semua ini, dan kita akan menjadi berkat bahkan lebih dari yang sebelumnya. Kembali ke kisah Yusuf, saya yakin Yusuf memiliki harapan yang sangat tinggi saat dia dipanggil Fir'aun. Mungkin dia sudah dengar rumor atau memang mungkin juga disampaikan kepada dia, "Hai Yusuf, kau dipanggil Fir'aun karena Fir'aun punya mimpi dan engkau diminta untuk menginterpretasikannya, menafsirkannya." Saya nggak tahu bagaimana suasananya waktu itu, tapi Yusuf langsung mempersiapkan dirinya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang sesiap Yusuf untuk menghadapi waktu itu. Ini waktunya Yusuf. Ini saat yang sudah genap. Firman Tuhan katakan di Mazmur 105, rekan-rekan boleh baca, di situ ada bagian tentang Yusuf di ayat 18. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saya yakin di saat Yusuf dipanggil oleh Fir'aun, disitulah firman Tuhan sudah genap. Dia sudah siap dengan waktu itu. Itulah waktunya Yusuf. Itu waktu yang Tuhan berikan untuk Yusuf. Hanya untuk Yusuf. Hanya dia yang memiliki momen itu. Momen itu dibuat khusus untuk Yusuf. Yusuf sudah mengerjakan yang terbaik yang dia bisa di dalam segala kondisi kesulitan yang dialami sambil tetap memelihara mimpi yang dia miliki. Dan saatnya sudah genap. Saya membayangkan dunia lebay ya, seluruh dunia berhenti hanya untuk menyaksikan Yusuf. Ini waktunya Yusuf, semua mata tertuju kepada Yusuf. Waktu ini dibuat untuk Yusuf. Mata Tuhan tertuju kepada dia untuk melimpahkan kekuatannya kepada Yusuf. Tidak ada yang mengerti mimpi Fir'aun kecuali dia. Luar biasa, saudara. Itu kelebihan saudara-saudara semua, rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Saudara, ada saatnya engkau dikeluarkan dari lubang yang dalam itu. Dari penjara yang mengurungmu, dari belenggu yang merantai kakimu, dari besi yang mengikat lehermu. Saat itu, saat engkau dikeluarkan, engkau akan begitu penuh dengan kemuliaan. Bercukur, katanya ya. Berganti pakaian, menggunakan pakaian yang baru yang lebih bersih. Dan di saat itu Tuhan akan memakai karuniamu sekali lagi untuk mengalahkan para ahli yang mungkin ada di kantormu, yang mungkin ada di bisnismu, yang mungkin ada di keluargamu, yang dianggap ahli. Hanya engkau yang bisa membereskan segala keruwetan itu. Tidak ada yang mengerti bagaimana menyelesaikannya selain engkau. Luar biasa Tuhan. Seperti Yusuf yang menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada dia untuk mengartikan mimpi. Begitu juga Tuhan akan menggunakan karunia yang ada padamu untuk menjadi jawaban atas semua masalah yang satu orang pun, bahkan ahli pun tidak mengerti bagaimana menyelesaikannya. Bersiaplah saudara-saudara, rekan-rekan semua, engkau akan menerima sesuatu yang baru hari ini. Sesuatu yang hanya engkau yang bisa menyelesaikannya. Biarkanlah dirimu terhubung dengan Allah, berilah dirimu terhubung dengan Allah, sehingga engkau bisa mengerti jawaban apa yang harus kau berikan. Ketahuilah Roh Kudus yang akan menyatakannya kepadamu pada saat itu juga. Mata Tuhan saat ini sedang tertuju kepadamu untuk melimpahkan kekuatannya, untuk mengangkatmu tinggi. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini bahwa ketika semua orang tidak mengerti, engkau tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan kelimpahan bagi engkau untuk menghadapi kondisi-kondisi yang saat ini engkau hadapi. Berikanlah dirimu, sekali lagi, terhubung dengan Allah dan gunakanlah karunia yang ada padamu. Maka hari ini engkau akan bersinar. Ini waktumu, momen yang Tuhan sudah siapkan buat engkau. Ya. Bersiaplah, siapkan dirimu. Mata Tuhan tertuju kepadamu untuk melimpahkan kekuatannya kepadamu. Supaya engkau menjadi berkat di kantormu, di bisnismu, di keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan selesai hari ini. Saya bersyukur untuk rekan-rekan semua yang hadir. Luar biasa ya, setia sekali. Saya bersyukur sekali. Mari saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan hari ini. Kita akan bersinar terang. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita hari ini. Ada momen yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Iya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan kelimpahan yang luar biasa buat kami hari ini.
Tuhan sudah menyiapkan hal yang ajaib hari ini Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan kata-kata yang tepat yang berasal daripada Roh Kudus, ide-ide yang tepat yang berasal daripada Roh Kudus. Kami percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada kami hari ini. Kami akan memberikan banyak hal Tuhan untuk kantor kami, untuk bisnis kami, untuk keluarga kami. Keluarga kami akan bersuka cita karena ada kami di dalamnya. Kantor kami akan beruntung Tuhan karena kami ada di dalamnya. Bisnis kami akan besar karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati mereka. Kami berdoa Tuhan tidak ada sakit penyakit yang menguasai mereka. Kami mematahkan setiap pekerjaan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan mengalir Tuhan. Rekan-rekan kami bahkan semua yang mendengarkan program Bekal hari ini. Dan orang-orang yang diwakili oleh rekan-rekan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir saat ini dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat orang yang kesulitan keuangan, terus berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan waktu ini Tuhan. Sebelumnya Tuhan dengan kelimpahan yang Tuhan sudah persiapkan buat kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan, kami tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah meminta-minta roti. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang memiliki banyak hutang, lunasi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat, kreativitas untuk mereka mampu Tuhan untuk menghasilkan kekayaan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat keluarga demi keluarga yang bermasalah, yang ada banyak pertentangan, berdoa dalam nama Yesus, pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa bersepakat bersama-sama maka akan ada pemulihan Tuhan di seluruh keluarga yang kami doakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan. Berkati rekan-rekan kami sepanjang hari ini bekerja, berbisnis, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat buat mereka semua. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpah buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Sebelum kami tutup program ini, saya tutup program ini untuk Anda yang ragu apakah Anda layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa Anda. Tapi Anda ingin dekat dengan Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau Anda memang mau untuk dekat dengan Tuhan, untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, mari ikuti doa saya. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Aku mengaku Tuhan bahwa aku orang yang berdosa, tapi aku ingin Tuhan masuk ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Aku ingin diterima oleh Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Biarlah aku boleh merasakan kasih-Mu yang besar di dalam hidupku sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengikuti doa ini, Anda sudah diselamatkan. Bacalah kitab saudara, Alkitab saudara. Bila Anda belum punya, download di App Store atau Play Store saudara. Anda harus berhubungan dengan Tuhan karena hanya itu yang bisa menguatkan Anda sepanjang hari. Oke, puji Tuhan. Saat ini saya ingin memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom chat Instagram ini apa ayat atau statement atau rema atau bagi berkat mungkin rekan-rekan punya mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini, mari boleh disampaikan. Kalau ada beban juga boleh disampaikan di sana. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberi kemenangan kepada Anda setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.